Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Evi Hidayah dengan NIM 2111290002 dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris Program Studi Bahasa Indonesia. Video ini saya tujukan dalam memenuhi tugas mata kuliah Teori Kesusastraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alfian MA. Pada video ini saya akan mengulas buku Teori Kesusastraan karya Rene Welek dan Austrien Warren yang diterbitkan oleh PT Gramadika Pustaka Jakarta. Di sini saya akan mengulas buku Teori Kesusastraan bab ke-15 dengan judul Citra, Metafora, Simbol, dan Mitos. Materi yang pertama yang saya akan ulas yaitu pencitraan. Pencitraan adalah topik yang termasuk dalam bidang psikologi dan studi sastra. Dalam psikologi, kata citra berarti reproduksi mental, suatu ingatan masa lalu yang bersifat duniawi dan berdasarkan persepsi, tidak selalu bersifat visual. Ahli-ahli psikologi dan estetika menyusun berbagai macam pencitraan. Ada pencitraan yang berkaitan dengan cita rasa pengecapan, ada yang berkaitan dengan penciuman, ada pula yang berkaitan dengan suhu dan tekanan. Yang kedua yaitu metafora. Kalau kita sudah memindahkan perhatian kita dari motivasi metafora linguistik dan ritual dan mengalihkan ke teologi sesuatu yang menuju tujuan akhir, metafora puitis, kita harus membicarakan sesuatu yang lebih luas, yakni fungsi sastra sebagai rekaan. Ada 4 unsur dalam pengertian kita tentang metafora. Yang pertama sebagai analogi, persesuaian antara dua benda yang berkaitan. Yang kedua sebagai fungsi ganda, yang ketiga sebagai citra duniawi yang menggunakan hal-hal yang tidak dapat dilihat, dan yang keempat sebagai proyeksi animisme, kepercayaan kepada roh yang mendalami suatu benda. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol adalah suatu istilah dalam logika matematika, semantik, siometrik, dan epistemologi. Simbol adalah sebuah sinonim dari kepercayaan di bidang liturgi, seni rupa, dan puisi. Unsur yang sama dalam beraneka ragam penggunaan di atas adalah sifat simbol untuk mewakili sesuatu yang lain. Simbol aljabar dan logika adalah tanda konvensional yang disetujui bersama. Yang terakhir yaitu mitos. Mitos adalah narasi atau cerita yang dikontrakskan dengan wacana dilaktis atau eksposisi. Mitos bersifat irasional, tidak selaras dan intuitif, bukan uraian filosofis yang sistematis. Istilah mitos mengacu dan meliputi wilayah makna yang penting yang masuk dalam bidang agama, folklore, antropologi, sosiologi, psikoanalisis, dan seni rupa. Pengertian yang lebih luas, mitos berarti cerita-cerita anonim tanpa nama mengenai asal mula alam semesta dan nasib serta tujuan hidup. Untuk bidang ilmu sastra, motif-motif yang penting adalah citra atau gambar yang ditampilkan unsur-unsur motif yang bersifat sosial atau spiritual, atau non naturalisme atau irasional. Cerita atau unsur naratifnya, segi artikipe atau universalnya, perwujudan simbol dari hal-hal yang ideal dan adegan-adegan yang nyata sifatnya yang menyeratkan ramalan, rencana, dan unsur mistisnya. Perbedaan yang penting antara simbol dengan metafora dan citra yang pertama yang harus dicatat adalah simbol selalu secara terus-menerus menampilkan dirinya. Suatu citra dapat dibangkitkan melalui sebuah metafora. Tapi jika citra itu terus-menerus muncul sebagai suatu perwujudan yang mewakili sesuatu, citra itu menjadi simbol, bahkan dapat menjadi bagian dari sistem yang simbolis, sistem yang mengandung mitos. Baiklah, itulah pengulasan saya terhadap buku Teori Kesusastraan dengan judul Citra, Metafora, Simbol, dan Mitos. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.